Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhatab Hamzah MM selaku Rektor Unsik Jawa Tengah di Wonosobo. Kepada Bapak Saifur Rahman MKom selaku dosen pembimbing kerja praktek yang saya hormati. Kepada yang terhormat Bapak Nahar Mariantoro MKom selaku Kaprodi Teknik Informatika. Kepada yang terhormat Bapak Muafani STMT selaku Dekan. Kepada yang terhormat Bapak Aminuddin AMD selaku Pembimbing Laporan Kerja Praktek. Kepada Bapak dan Ibu penguji yang saya hormati dan saya muliakan. Kepada Bapak Kepala Desa Bapak Hartanto beserta staf yang saya hormati, tidak lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyelesaikan kerja praktek di kantor desa Dempel tanpa ada halangan suatu apapun. Dengan judul Sistem Pelayanan Masyarakat Simpelma berbasis web sebagai media permohonan surat pengantar dan surat keterangan di kantor desa Dempel. Oke, untuk menyingkat waktu langsung saja akan saya presentasikan hasil laporan kerja praktek saya. Ya, langsung saja masuk ke presentasi dari slide-nya ya. Yang pertama saya itu mengambil judul Sistem Pelayanan Masyarakat Simpelma berbasis web sebagai media permohonan surat pengantar dan surat keterangan desa di kantor Desa Dempel, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya, pendahuluan yaitu latar belakang. Dari latar belakang yaitu pertama, penginputan data penduduk ke belangko surat itu masih manual di sana. Kemudian pencarian belangko surat membutuhkan waktu yang lama. Kemudian pengarsipan data harian pelayanan surat masih manual. Pencarian, pengeditan, dan penambahan data penduduk masih kesulitan. Kemudian rumusan masalahnya yaitu belum adanya sistem yang efektif dalam pelayanan pembuatan surat menyurat di kantor Desa Dempel. Selanjutnya, batasan penelitian. Agar lebih fokus, maka batasannya yaitu pertama, penelitian ini difokuskan pada masalah manajemen surat saja, sehingga dapat menunjang kinerja petugas dalam manajemen pelayanan pembuatan surat. Kemudian, sistem yang dibangun difokuskan pada pengarsipan belangko surat, penambahan, dan lain sebagainya. Kemudian, tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu menganalisis dan merancang sistem pelayanan masyarakat Simpelma ini ya berbasis web sebagai media permohonan surat pengantar dan surat keterangan desa yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses pelayanan, kemudian mempercepat dalam proses pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan surat menyurat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yaitu pertama interview atau wawancara ya. Kemudian observasi melakukan pengamatan, kemudian studi keputusan yaitu mengambil dari teori atau materi yang dijadikan pusat dari pembuatan sistem itu. Kemudian perancangan yaitu dalam membuat sistem ada perancangan. Pertama langkahnya yaitu kebutuhan sistem. Nah, kebutuhan sistem itu apa saja? Kemudian UML perancangan ya. Kemudian perancangan database, kemudian perancangan user interface. Kemudian dari UML yang pertama ada use case. Nah, ini use case untuk admin itu melakukan kegiatan seperti ini. Ada kelola penduduk, kelola pelayanan surat, kemudian kelola arsip, pengaturan, kelola akun, kelola tanda tangan, kelola jabatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada activity diagram login. Nah, ini untuk alirannya diagram login ya dari sebuah activity diagram itu alurnya. Kemudian activity diagram selanjutnya itu penduduk, yaitu tambah penduduk. Ini untuk langkahnya seperti ini agar bisa melakukan sistem itu, ada langkahnya. Kemudian layanan surat. Nah, ini dari layanan surat atau tambah surat ya. Ini langkahnya dari activity diagram. Kemudian ada sequence diagram. Nah, ini untuk alurnya yaitu masuk ke apa saja. Nah, ini ada urutannya. Nanti dari from login itu ke database, nanti akan muncul ke halaman utama Simpelma itu. Kemudian sequence diagram tambah penduduk. Nah, ini untuk alirannya ya. Alirannya dari tambah penduduk. Kemudian ada sequence diagram edit belangko surat keterangan. Nah, ini untuk langkahnya itu dari
edit belangko surat keterangan. Kemudian kelas diagram. Nah, dari sistem itu mempunyai entitas di mana dalam database itu isinya ini, di mana dalam setiap entitas ada atributnya masing-masing. Nah, ini untuk kelas diagramnya. Oke, langsung ke demo aplikasinya ya. Ini halaman utama dari sistem Simple My itu dalam pelayanan surat menyurat. Pertama kita harus masukkan username, yaitu kita set sebagai admin, kemudian password juga sama, passwordnya admin. Setelah itu masuk ke beranda dari halaman Simple My itu ya. Kemudian di sini fiturnya ada ini, dapat beranda penduduk layanan surat, di mana layanan surat itu ada belangko surat. Belangko surat itu ada dua kategori, surat keterangan dan surat pengantar. Kemudian ada arsip pembuatan surat, kemudian panduan, kemudian ada pengaturan, di mana pengaturan isinya ini, ganti kata sandi, tanda tangan surat, jabatan, nomor surat. Nah, yang pertama kita di halaman penduduk. Nah, ini untuk isi data penduduk, berisi data-data dari penduduk Desa Dempel ya. Ini banyak sekali, ada beribu-ribu. Fiturnya berisi ada tambah, kemudian edit, hapus, dan cari. Misalnya cari, saya akan mencari data, misalnya ada Pak Sugito, ada enggak? Nah, ini ada di sini, ada Pak Sugito. Nanti bisa diedit, form edit ini ya, diedit sendiri, misalnya mau diedit dari adminnya, kemudian bisa dihapus, kemudian bisa ditambahkan. Nah, nanti ada form tambah. Nah, itu langsung saja dari ke layanan surat ya. Di sini ada belangko surat, di mana belangko surat itu ada surat keterangan. Nah, ini untuk surat keterangan. Di sini sudah ada beberapa belangko-belangko surat yang tersimpan sesuai kebutuhan, di mana kita misalnya mencari surat yang custom ya, belangko umum misalnya. Nah, misalnya ada belangko umum. Nah, kita tinggal mau membuat saja, kita klik buat. Nah, ini yang membuat dari sistem Simple My itu dibutuhkan atau yang untuk mempercepat, di mana kita itu di sini langsung otomatis memasukkan data sesuai nama dan nomor KTP. Seandainya orang tidak membawa KTP, nanti bisa langsung mengetikkan nama saja. Misalnya ada Tegar Dwi. Nah, di sini ada Tegar yang mana? Nah, Tegar Dwi Santoso misalnya sudah ada masuk ke database. Kalau namanya salah, maka tidak ada pencarian di database. Jadi orang itu tidak termasuk warga Desa Dempel. Jadi yang sudah ada itu memang warga, benar-benar warga Desa Dempel sesuai yang ada di database. Kemudian di tanda tangan surat itu diisi siapa yang akan memberikan surat itu, atau kepala desa atau sekretaris desa. Misalnya kita isi sebagai sekretaris desa. Nah, kemudian simpan. Nah, setelah kita membuat, langsung masuk ke arsip surat. Nah, tadi ada Tegar Dwi Santoso itu membuat surat belangko umum. Nah, di mana belangko umum ini misalnya isinya kita lihat. Nah, dalam proses pengeprintan itu memang saya buat langsung saya masukkan ke Word karena untuk mempermudah pengguna, dan itu sesuai permintaannya dari pengguna tersebut. Nah, ini sudah terdownload, kita buka ya. Nah, ini langsung otomatis. Jadi data itu diambil dari database, tidak manual, jadi tidak memakan waktu yang lama. Langsung kita isi belangko umum itu keperluannya apa misalnya. Jadi bisa setting di sini dan bisa dibikin langsung. Untuk selanjutnya nomor-nomor surat itu sesuai kebutuhan kita, itu bisa disetting nanti. Nah, ini bisa arsipnya itu bisa dihapus, diedit. Nah, kemudian ada surat pengantar. Nah, begitu juga dengan surat pengantar, hampir sama dengan keterangannya. Sudah ada belangko-belangkonya, tinggal kita mau mencari atau membuat surat apa, nanti kita bisa masukkan langsung saja. Ini ada banyak belangko-belangko. Kemudian arsip surat. Nah, arsip surat itu setiap pembuatan surat perharinya itu langsung masuk ke sini. Ini misalnya tanggal berapa, itu bisa dicari, bisa dilihat ya. Misalnya dari Tegar Dwi Santoso itu membuat tanggal ini, ada Mas Manto itu membuat tanggal ini, itu tersimpan otomatis. Nah,
Setelah itu panduan. Nah, di sini ada panduan dalam membuat surat, dimana yaitu memang ada ketentuannya seperti ini agar nanti bisa terpanggil dari database. Itu ada ketentuannya. Kemudian ada pengaturan, dimana pengaturan itu berisi ini: kata ganti sandi, sandi lama, sandi baru dari user itu ya. Kemudian ada tanda tangan surat, di mana tanda tangan surat itu ada Bapak Hartanto, Aminuddin, itu nanti bisa diedit dan bisa ditambah. Kemudian ada jabatan. Nah, jabatan itu sebagai apa? Kepala desa atau sekretaris. Kemudian, nah ini penomoran surat. Ini sesuai surat yang keluar itu berapa, nanti bisa custom ya, sesuai keinginan kita. Nah, kemudian tadi kalau kita dalam mengedit surat, di sini misalnya edit. Nah, kita bisa mengedit belangkonya itu mau diedit apa, kemudian lampiran suratnya itu isinya apa. Nah, di sini dalam pengeditan itu memang ada perintah khusus, itu harus mengupload filenya ya. Misalnya yang ahli waris kita edit sebagai surat paling umum. Nah, kita ngambil filenya, di-upload nanti ya filenya, misalnya nah ini saya kasih nama langkah umum tadi. Nah, nanti bisa nah ini harus diisi bebas lah, nanti bisa di custom di Word-nya. Nah, kita edit. Nah ini sudah muncul surat paling umum, sudah edit. Kemudian yang langkah terakhir yaitu kita mau keluar, dimana keluar dari sistem, yaitu kita klik fitur admin ini, kemudian klik keluar. Jika akan keluar, ya. Nah, ini akan muncul ke halaman utama dan akan keluar dari sistem. Ya, demikianlah demo aplikasinya. Demikian presentasi dari saya dari awal hingga akhir. Untuk banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.